Bekerja di perusahaan yang mau terima kita dari nol tanpa harus ada pengalaman merupakan sebuah privilege. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya ingin sharing terkait sebuah privilege yang disediakan oleh perusahaan kepada karyawan-karyawan yang susah beradaptasi atau mungkin dia belum punya pengalaman sama sekali. Saya bercerita seperti ini karena memang saya termasuk orang yang susah beradaptasi dan tidak punya pengalaman di dunia kerja. Saya ingin membawakan sebuah kisah tentang Lionel Messi. Saya termasuk orang yang menyukai Lionel Messi tapi bukan fans yang fanatik gitu ya. Kenapa saya suka dia? Yang pertama, karena dia termasuk orang yang menginspirasi saya. Jadi dulu mindset saya adalah, kenapa pemain sepak bola dari Eropa itu larinya kenceng-kenceng, badannya bagus-bagus, pokoknya kualitas main bolanya tuh bagus gitu. Karena memang postur tubuh mereka itu memadai. Di Eropa pemain itu rata-rata tingginya di atas 175 cm. Sehingga itulah yang menyebabkan pemain dari Indonesia ini tidak mampu bersaing di kancah Eropa. Karena salah satunya adalah postur tubuh. Dan kebetulan saya termasuk orang yang tidak cukup baik dalam hal pertumbuhan tinggi badan, sehingga ketika saya melihat persepak bola Indonesia apakah mampu bersaing di luar negeri atau enggak, saya menjawab dalam hati saya, udah pasti enggak gitu, karena memang dari postur tubuh kita tidak didukung. Tapi suatu hari tiba-tiba saya tahu Lionel Messi, di mana dia tingginya hanya sekitar 172 cm, performanya bagus, dan ketika saya cari tahu lagi di berita, ternyata memang dia itu punya permasalahan di tinggi badan, tapi dia bisa sesukses itu. Sehingga dari situ saya terbuka pikiran saya, oh ternyata tinggi badan itu bukan masalah sebetulnya ya. 170 atau 160 kalau di Indonesia itu masih wajar selama kualitasnya baik gitu. Sehingga atas dasar itulah saya merasa bahwasanya saya punya keluhan yang sama dengan Lionel Messi, tapi dengan keluhan itu tidak menyebabkan dia terenggut mimpinya. Dia mampu mencapai mimpinya meskipun ada kendala dari segi tinggi badan. Tahun demi tahun berlalu dia menjadi pemain terbaik dunia sampai meraih 7 kali titel pemain terbaik dunia. Akhirnya saat dia harus pindah ke klub lain karena memang ada regulasi yang mengharuskan Lionel Messi itu keluar dari Barcelona, Lionel Messi pindah ke Paris Saint-Germain. Dengan titel dia sebagai peraih 7 Ballon d'Or 7 kali, kemampuan dia patut untuk diekspektasikan dengan ekspektasi yang tinggi, alias dia pasti main yang baik. Tapi setelah kita lihat ternyata permainannya seburuk itu. Orang-orang berkata, terutama pengamat sepak bola, baik yang ahli ataupun yang nggak ahli, mereka mengatakan bahwasanya masa Lionel Messi ini udah habis, beda lagi dengan masa Cristiano Ronaldo. Tapi saya yang bukan pengamat sepak bola, saya hanya penggemar sepak bola, berkata bahwasanya Lionel Messi itu masanya belum habis. Kenapa? Karena saya berpikir Lionel Messi sekarang buruk itu bukan karena kondisi fisiknya yang menurun atau memang masa kebintangan atau kemasannya udah habis. Tapi dia sekarang kenapa permainannya tidak baik? Ya karena dia memang secara psikologis belum menemukan kenyamanan. Itu jugalah yang saya rasakan di tempat kerja saya. Setiap saya pindah ke tempat kerja yang baru, meskipun di tempat kerja yang sebelumnya saya udah pede, udah menguasai pekerjaan, ketika masuk ke tempat kerja yang baru saya kembali jadi nol. Alasannya karena memang suasana baru itu membuat tidak nyaman, dan ketidaknyamanan itu menyebabkan kemampuan saya nggak keluar dan justru lebih fokus bagaimana untuk beradaptasi. Begitu juga lah yang dialami oleh Lionel Messi, sehingga tidak heran ketika dia di Paris Saint-Germain mendapat cemoohan dari fans, kemudian diperlakukan oleh pemain yang lain secara kurang hormat, disuruh jadi pagar betis di bawah gitu. Dan di sana ada orang yang lebih dijagokan lagi, yakni Mbappe, menyebabkan dia di situ tidak pede dan dia tidak terbiasa dengan situasi yang dimana dia di nomor 2 kan. Karena ketika di Barcelona, Lionel Messi ini bisa dibilang jadi center gitu ya. Itulah yang membuat dia tidak nyaman. Dan karena ketidaknyamanan itulah membuat psikologinya buruk dan performanya pun menjadi buruk. Setiap Lionel Messi bermain untuk negaranya, performanya itu membaik, lebih baik dari performanya ketika di Paris Saint-Germain. Kenapa seperti itu? Karena memang yang menyebabkan dia menurun di Paris Saint-Germain adalah karena dia dibuat tidak nyaman, dan pihak dari Paris Saint-Germain seolah-olah tidak sabar menunggu dia untuk beradaptasi. Maka kalau kita lihat Lionel Messi bermain untuk Argentina, ya dia bermain sebaik itu karena memang dia udah nyaman dengan Argentina. Di sana juga dia dijadikan orang yang utama sehingga kepercayaan dirinya meningkat dan kualitasnya pun keluar yang sesungguhnya. Begitupun dengan saya, teman-teman. Dulu saya sempat jadi sales motoris itu 2,5 tahun. Dari mulai yang awalnya nggak bisa apa-apa banget gitu ya. Teman saya itu ada yang seminggu, 2 minggu, 1 bulan nyampe target. Dan dia seolah-olah udah bisa cover jalurnya masing-masing. Sedangkan saya 2 bulan sampai 3 bulan itu masih dibilang buruk. Bahkan saya sempat diancam untuk dipindahkan ke divisi lain di tempat saya latihan kerja dulu. Karena memang tidak berbakat itu. Tapi atas pertolongan Allah dan kerja keras yang saya lakukan, akhirnya saya bisa mencapai target pertama saya, yakni 700.000. Kemudian setelah 700.000 itu diraih, hari-hari selanjutnya untuk nyampe sejuta itu kerasa mudah. Yang awalnya saya selalu ranking terbawah di urutan omset, akhirnya setelah setahun saya di tempat itu, omset saya itu selalu jadi nomor 3 besar. Kalau nggak ke 1, kedua ya ketiga. Kemudian setelah saya 2,5 tahun ngerasa udah kekapar jalurnya, udah kekuasain bagaimana jadi seorang motoris itu udah gampang lah jualan tuh ya, karena udah ada pelanggan tetap. Saya pindah ke freelance sebagai sales motoris. Di situ saya belajar lagi dari nol. Dan kebetulan bos di tempat saya kerja itu, karena freelance-nya, dia seolah-olah gak mau nunggu saya untuk beradaptasi. Dia maunya ketika saya bekerja langsung menampilkan performa terbaik. Ya saya nggak bisa gitu ya teman-teman. Saya waktu itu cuma dikasih waktu
untuk jadi sales TO 2 minggu dan gagal, diturunin jadi sales motoris selama 2 bulan dan juga itu juga gagal. Kemudian saya keluar karena ada perseteruan juga ya. Kemudian saya pindah lagi ke freelance yang lain. Di situ saya hanya dikasih waktu 1 bulan dan gagal lagi, belum sempat adaptasi. Kemudian saya nyoba untuk ngelamar jadi sales di sebuah perusahaan. Saya waktu itu cuma dikasih waktu 1 minggu, tapi baru juga 3 hari karena saya kelihatan nggak ada potensi. Akhirnya pihak perusahaan memutuskan untuk tidak memilih saya sebagai sales karena memang kelihatannya nggak berbakat, kata mereka seperti itu. Karena saya udah ditolak lebih dari 3 tempat kerja, akhirnya saya frustasi dan ya udah pasrah aja. Hingga suatu hari tempat saya kerja sekarang sebagai admin menawarkan saya kerjaan. Awalnya saya nggak mau karena udahlah, kerja tuh kejam ternyata ya, mereka nggak siap dengan orang-orang yang nggak punya pengalaman. Tapi mau tidak mau karena itu tuntutan dari lembaga, akhirnya saya penuhi panggilan ke perusahaan itu. Saya mulai latihan kerja. Teman-teman saya yang bareng dengan saya di tempat kerja saya yang sekarang, mereka tuh 3 bulan tuh udah jago, sedangkan saya 3 bulan masih kayak belajar aja gitu. Jadi adaptasinya tuh rendah banget. Tapi karena alhamdulillah saya punya atasan yang mau sabar menunggu saya untuk berkembang, kemudian kebijakan perusahaan juga yang mau menerima karyawan dari nol, akhirnya di luar dugaan saya yang awalnya jadi bahan bulian di kantor, hingga sekarang saya alhamdulillah bisa menguasai pekerjaan saya mungkin sekitar 95% ya. Bahkan yang alhamdulillahnya itu saya sempat menjadi admin terbaik se-Jawa Barat. Nah, dari sini yang teman-teman harus pelajari maksudnya adalah tidak semua karyawan itu punya pengalaman kerja dan juga tidak semua karyawan itu punya daya adaptasi yang cepat. Ada di antara mereka yang sebetulnya potensi diri mereka itu bagus. Hanya saja kekurangan mereka adalah mereka pemalu, butuh waktu untuk beradaptasi. Dan akhirnya sampai sekarang alhamdulillah udah 3 tahun gitu ya. Tepat di bulan Mei kemarin, pertengahan Mei kemarin, sekarang udah bulan Juni, artinya udah 3 tahun lebih sebulan, dan saya ngerasa bangga gitu. Bangganya bukan saya jadi apa-apa, tapi bangganya adalah ketika saya mampu melampaui ekspektasi saya yang awalnya cuma berniat punya target kerja itu cuma sampai 2 tahun, ternyata sekarang udah 3 tahun lebih masih kerja sebagai karyawan tetap gitu. Itu bagi saya adalah sebuah pencapaian yang menurut saya luar biasa karena mampu melampaui apa yang saya targetkan. Masya Allah sekali gitu ya. Intinya teman-teman harus mengenali diri teman-teman. Kalau misalkan teman-teman termasuk orang yang mudah beradaptasi, otaknya nggak lemot, ya silahkan cari kerja di tempat-tempat yang emang nggak butuh adaptasi lama. Apalagi kalau teman-teman udah berpengalaman pasti diterima, ya udah jalani itu. Tapi kalau misalkan teman-teman tipenya seperti saya atau seperti Lionel Messi yang dia itu butuh adaptasi lebih lama dari orang-orang pada umumnya, ya maka teman-teman harus nyari perusahaan yang siap menerima karyawan dari nol, gak ada pengalaman sama sekali, atau bahkan si perusahaan itu bukan tipe yang mudah pecat-pecat aja gitu. Perusahaan itu mau bersabar menunggu kita berkembang. Karena sebetulnya orang-orang hebat itu banyak ya teman-teman yang kemampuannya itu luar biasa, tapi karena di antara mereka itu ada yang pemalu, ada yang punya masalah psikologis dan sebagainya, ya itulah yang menyebabkan kemampuan mereka tertutup sementara gitu. Kalau ada orang yang mampu membangkitkan atau membukakan kemampuan itu atau membuat dia nyaman, maka kemampuannya akan keluar dan orang di sekitarnya akan menerima impact yang luar biasa dari kemampuannya yang luar biasa itu. Itu aja sih untuk sharing kali ini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi teman-teman yang kondisinya sama dengan saya. Dan semoga teman-teman yang selama ini masih berjuang untuk mencari pekerjaan, berjuang mencari jati diri, semoga kedepannya Allah tunjukkan jalan yang terbaik dan mendapat kehidupan yang layak. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.